Hai, ketemu lagi di kelas pemrograman. Kali ini aku mau kasih tahu gimana caranya membuat switch atau toggle button simple kayak gini. Tinggal di switch geser aja ke kanan yang kalian lihat di video. So langsung aja kita mulai ke videonya ya. Nah, jadi di sini itu aku udah buat indeksnya. Kalian bisa pause aja nih si indeksnya ya. Aku menggunakan div class-nya kontainer. Di dalam kontainer itu aku buat lagi si toggle switch. Nah, di dalam itu aku buat lagi input untuk menggunakan checkbox kayak gitu. Nah, di sini kalian bisa pause aja ya, aku ingetin lagi. Nah, di bagian body ini seperti biasa aku masukin background image pakai gambar. Kalau mau gak pakai gambar, masukin aja background color kayak gitu. Nah, di sini H1-nya itu tulisannya kan tadi nggak kelihatan. Di sini aku ganti jadi colornya putih, teks alinnya ada di tengah, font size-nya 70 pixel, marginnya juga 5 pixel. Kalau mau lebih di tengah buat aja 20%. Nah, di sini itu langsung aja kita masuk ke toggle switch. Di sini toggle switch input. Tadi kan pakai inputnya itu checkbox. Nah, di sini aku buat dulu displaynya none, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini toggle switchnya itu langsung aja dibuat, misalnya height-nya berapa, positionnya juga kita buat relatif, displaynya itu inline box. Nah, di sini juga aku buat lagi, kita panggil nih toggle switch. Di sini kita panggil selector content. Nah, di sini aku buat bordernya itu 2 pixel solid, warnanya putih kayak gitu. Nah, dia kan kecil banget tuh. Nah, kita atur aja di sini width-nya berapa, lebarnya berapa, height-nya berapa. Kira-kira kayak gini kotak. Aku buat border radius supaya dia lebih cembung kayak gitu. Aku buatnya 50 pixel. Misalnya warnanya aku ganti jadi warna pinggirannya misalnya warna putih aja tetap gitu ya. Bukan putih sih, agak kuning-kuning gitu. Nah, di sini transisinya aku langsung aja buat all. Jadi untuk keseluruhan, enggak usah kita buat nama panggilannya lagi. Nah, di sini kita panggil nih toggle switch .content. Kita panggil before. Di sini aku menggunakan campuran sama pseudo class ya. Nah, di sini backgroundnya itu aku buat pink. Nah, di sini itu positionnya absolute content itu untuk nampilin si yang mau kita buat elemennya gitu ya. Nah, di sini itu aku atur lagi width-nya berapa, height-nya berapa, border radius-nya berapa kayak gitu. Nah, jadi dia muncul kan yang aku buat itu bulat-bulat itu untuk nampilin si tadi kontennya itu. Nah, kalau aku membuat ada di kiri, kalian tinggal geserin aja levelnya berapa atau marginnya juga berapa. Sorry ya kalau aku ngomongnya agak cepet-cepet banget. Nah, di sini aku menggunakan pseudo class yang aku bilang, aku menggunakan check di sini. Check plus dot selectornya si konten. Nah, di sini langsung aja kita panggil lagi. Nah, di sini aku kasih keterangan border yang warna golden rod ini itu untuk garis tepinya. Nah, di sini aku buat lagi background colornya aku ganti. Nah, dia jadi keganti kan background color warnanya. Kayak gitu contohnya. Kalau kalian gak mau juga gak usah kalian buat aja. Lebih simple kayak gitu. Nah, di situ kan tadi udah kita buat nih. Nah, di sini aku buat lagi menggunakan before-nya. Nah, di sini background colornya itu aku buat warnanya putih. Yang tadinya warnanya pink. Kalau aku buat warna kuning ya udah dia jadi warna kuning. Nah, background colornya tetap warnanya si pink tadi yang pertama. Nah, ini kan untuk before-nya. Nah, kita buat aja misalnya transformnya aku menggunakan translate buat geser ke kanan kiri kan kalau translate. Nah, kalian adjust aja berapa. Misalnya di adjust lagi jadi 65 biar nggak keluar dari yang udah kita buat itu. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi saat di scroll ke samping, dia background-nya akan ganti. Nah, kayak gitu. Nah, yang tadi aku buat yang background color kuning itu untuk yang bulat-bulat tadi ya. Karena itu tadi kita buat menggunakan misalnya selector konten. Nah, gimana sih cara tampilin tulisan di dalam button ini? Ya, langsung aja misalnya toggle switch .text. Di sini kan aku buat nih. Kita panggil aja span, kita buat teksnya misalnya on sama dengan on. Aku tegesin lagi ya, kalian pause aja videonya atau kalian jadi buat versi lambatnya kan ada di settingan YouTube kalian ya. Nah, di sini langsung aja posisinya aku buat absolute. Nah, di sini aku menggunakan pseudo class juga, ada after sama before-nya. Di sini misalnya teksnya after, kenapa aku buat after dulu? Jadi dia itu sesudahnya itu dia akan selalu standby sama on gitu. Jadi saat kalian klik dia akan pindah ke on kayak gitu ya. Nah, di sini kan nggak rata nih posisi tempatnya, kalian tinggal atur aja levelnya berapa. Misalnya aku buat 50 pixel. Belum juga tuh kurang ke kanan. Kita buat juga misalnya topnya 5 pixel. Nah, di sini aku gedein dulu tulisannya jadi 20 pixel. Di sini juga ada width sama height-nya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kelihatan kan kuning-kuning tulisan si off-nya tadi. Nah, di sini font family-nya aku seperti biasa menggunakan Georgia. Nah, di sini juga kita masuk ke bagian after ini. Kita bisa panggil misalnya menggunakan bukan mass position tapi positionnya absolute biar ada di dalam
tumpang tindih gitu sama si selektor elemen ini, elemen konten yang udah aku buat tadi loh. Nah, opacity-nya aku buat 1. Kenapa 1? Jadi dia bakal tetap ada di situ. Nanti yang kita buat before-nya, kita buat opacity-nya itu 0. Nah, kelihatan kan? Pas tadi di scroll. Nah, sekarang kita harus buat si yang buat before. Nah, kita buat nih konten attire siapa? Kita kan punya variabel attire tadi on sama off ya. Nah, kita buat attire si on. Nah, di sini posisinya juga kita sama buat absolute. Nah, tapi dia masih tumpang tindih gitu. Jadi maunya saat kita klik ke bagian off-nya itu hilang, yang muncul on gitu tulisannya. Nah, opacity-nya itu kita buat 0. Kita atur lagi. Kalau aku buat 1 tuh lihat, tumpang tindih kan dia antara on sama off. Makanya aku buatnya 0 opacity-nya. Nah, di sini juga aku buat misalnya height-nya 30 atau 50 pixel, diatur aja gitu. Adjust-nya mau kayak gimana. Nah, abis kayak gitu, kita copy aja transisinya. Kita copy, kita buat lagi nih toggle switch si input ini. Kita masukin lagi pseudo kelasnya si check. Kita panggil dot selector, kita masukin after. Opacity-nya itu kita buat 0. Hasil kayak gitu, coba ya. Nah, di sini kita copy karena kita udah menggunakan after, kita buatnya sekarang untuk bagian before-nya. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kalau yang bagian off-nya itu opacity-nya 0, berarti yang on-nya 1. Kayak gitu aja, tinggal kalian balik aja. Cukup simple video tutorial dari aku. So, kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa untuk di like, di comment, jangan lupa juga di subscribe, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, dan sampai ketemu di video selanjutnya.